Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan semuanya bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Mari sama-sama sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita angkat kedua belah tangan kita seraya bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bissalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang etos kerja berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Pelajaran hari ini masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu, yaitu tentang ketaatan. Karena etos kerja ketaatan ini masih dalam satu KD. Nah, ini KD-nya masih sama dengan yang kemarin kita lewat Zoom. Nah, KD-nya masih sama dengan yang kemarin. Nanti untuk KD ini masih ada satu pembahasan kita, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Anissa kemarin sudah, atau hari ini, tinggal Al-Ma'idah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini KD-nya sama ya dengan KD yang kemarin kita, atau KD minggu lalu, tentang ketaatan kepada pemimpin. Kita masuk ke slide berikutnya. Ini ada peta konsep tentang etos kerja berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kita lanjut. Nah, di sini tujuan hidup. Apa motivasi utama kita bekerja, sekolah, atau beramal, atau berkarya lainnya? Nah, ini yang bisa menjawab hanya diri kita masing-masing. Silahkan renungkan apa tujuan hidup kalian. Apakah kalian masuk ke Sukaraja ini cuma buat main-main saja? Apakah nanti besarnya kamu mau jadi apa? Nah, silakan renungkan. Jalan hidup itu pilihan kamu. Ya, kamu mau menjadi orang sukses atau menjadi orang yang gagal ya. Silahkan kamu renungkan ya, dan bangun motivasi hidup agar hidup ini bisa semakin bermanfaat bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Nah, jadi motivasi hidup kita ini untuk apa? Silakan renungkan sendiri masing-masing ya. Kita lanjut. Nah, pembahasan kita adalah pada Quran Surah At-Taubah. Ini akan kita bahas ayatnya. Nah, di sini ada Quran At-Taubah ayat 105. Mari sama-sama kita baca ayatnya. Sebelum kita mulai baca, mari sama-sama kita ucapkan ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Asbabun Nuzul. Minggu lalu pada kesempatan Zoom meeting kita sudah bahas mengenai pengertian dari asbabun nuzul. Ada yang masih ingat apa itu asbabun nuzul? Asbab artinya sebab, nuzul itu diturunkan. Nah, di sini kebetulan kita akan bahas sebab-sebab diturunkannya Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang perlu kalian garis bawahi adalah tidak semua ayat dalam Al-Quran itu mempunyai sebab-sebab atau asbabun nuzul. Kita lihat di sini Quran Surah At-Taubah. Tidak ada sebab khusus turunnya ayat ini. Kalau ayat yang kemarin itu ada sebab khususnya. Tapi ada Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini tidak ada sebab khususnya. Hal yang ditekankan adalah semangat yang tinggi untuk bekerja dan beramal ya. Islam
Islam menggariskan agar setiap muslim memiliki etos kerja yang tinggi, jangan sampai kita dicap sebagai umat yang malas dan tidak produktif. Semua orang di dunia saat ini berkompetisi dalam memenangkan persaingan. Pihak yang menang tiada lain adalah mereka yang memiliki semangat kerja yang tinggi dan berkolaborasi dengan produktivitas yang unggul tentunya ya. Jadi mari sama-sama bangun etos kerja kita mulai dari saat ini ya, sedini mungkin agar menjadi bangsa yang unggul, agar menjadi agama yang memang unggul dan bisa bersaing, khususnya negara kita bisa bersaing di kancah dunia tentunya. Adapun isi kandungan daripada Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini, yang pertama adalah perintah beramal soleh bagi siapa pun yang ingin bertaubat kepada Allah. Yang kedua, amal soleh yang dilakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin. Setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan sekecil apapun amal akan mendapatkan ganjaran. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, sekecil apapun kita berbuat keburukan, kita berbuat kebaikan, semuanya akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ingat ayat itu dalam Quran Surah Al-Zalzalah. Yang ketiga, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat. Ini tadi udah, tidak merasa cukup dengan hanya melakukan tobat, zakat, amal soleh, dan sholat semata, melainkan juga harus melakukan semua hal baik secara maksimal dan unggul sehingga umat muslim memiliki karakter yang berbeda dengan umat lainnya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala berlipat ganda tanpa mengurangi pahala bagi mereka yang memberi contoh baik atau yang mencontohkan. Nah, ini silakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Lanjut, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Tentunya ayat Quran Surah At-Taubah 105 tentang etos kerja. Yang pertama, orang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya. Ya, jadi al-ilmu bila ada sebuah makalah mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin ya. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah ya. Jadi orang yang punya ilmu harus diamalkan ya. Ilmu tanpa amal bagi pohon tanpa buah ya. Pohon tanpa buah yang nggak ada manfaatnya ya. Manfaatnya sedikit ya. Coba kalau ada buahnya, ini akan bermanfaat bukan hanya bagi pemilik pohon tapi juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, silakan berlomba-lombalah kalian untuk menjadi orang yang digambarkan oleh Rasulullah tadi berdasarkan hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, sadar akan pentingnya etos kerja dan bekerja secara profesional. Orang yang mempunyai etos kerja atau semangat kerja atau motivasi kerja, ini bekerjanya pasti orang-orang yang bekerja secara profesional, bukan bekerja secara asal-asalan. Termasuk juga pelajar. Jadilah pelajar yang mempunyai etos kerja, etos belajar yang tinggi. Ya, semoga biar dengan etos kerja itu akan menjadikan kalian menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bekerja sebagai ladang ibadah. Urusan hasil dikembalikan pada Allah. Silakan kita bekerja sesuai dengan dengan porsinya masing-masing ya. Masalah pahala itu urusan Allah ya. Kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk berikhtiar. Adapun hasil Allah nanti yang akan membalasnya. Tugas kalian adalah belajar. Iya. Nanti dengan belajar udah fokus saja ke belajar biar nanti urusan Allah yang akan memberikan kepandaian terhadap kita. Yaitu tentunya didahului dengan etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, di sini ada kajian hadis. Kita baca hadisnya. An Abi Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf annahu sami'u Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum khuzmatan ala zahrihi khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya
lebih baik baginya daripada dia yang meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Jadi orang berdasarkan hadis ini adalah orang yang memanggul kayu, artinya orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya ya tanpa harus meminta-minta, ini lebih baik daripada orang-orang yang meminta-minta. Ada hadis lain mengatakan al yadul ulya khairu minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, jadi di sini orang-orang berdasarkan hadis ini kita diperintahkan untuk selalu bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan hidup, jangan sampai kita menjadi beban orang lain atau menjadi seorang peminta-minta. Nauzubillah min dzalik ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini berdasarkan KBBI pengertian etos kerja. Menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etos kerja menurut bahasa adalah etos pandangan hidup yang khas dari suatu golongan. Etos suatu golongan sosial kerja, semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau sesuatu kelompok. Inilah pengertian dari etos kerja berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita lihat ada 8 ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Yang pertama adalah memiliki tekad dan keyakinan yang kuat. Nah, ini ciri pertama daripada orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam bekerja. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, istiqomah. Yang keenam, jujur. Yang ketujuh, ikhlas. Yang kedelapan, disiplin terhadap waktu. Kita lanjut. Di sini ada prinsip-prinsip etos kerja. Yang pertama, bekerja, beraktivitas, dan beramal lillah, yaitu seluruh aktivitasnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini silakan dicek Quran Surah Saba ayat 13. Ya. Yang kedua, berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja adalah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhir. Artinya orientasinya yaitu untuk akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja adalah baik di dunia dan baik di akhirat. Ya, jadi orientasinya biar menjadi fid dunya wal akhirat itu hasanah ya. Makanya kita ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunianya baik, di akhiratnya juga baik ya. Jadi ini tujuan kita sebagai umat Islam, biar di dunianya juga selamat, di akhiratnya juga selamat. Ini yang dimaksud hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirat, itu tujuan daripada orang-orang yang mempunyai etos kerja ya. Selanjutnya yang ketiga, berkarakter al-qawi, yaitu memiliki reliability, dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental. Nah, di sini ada hadis Rasulullah, al-mu'minu qawiyun ahabun ilallah minal mu'minina du'aib ya. Mukmin yang kuat ya, baik kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat di sini maksudnya kuat secara finansial, kuat secara ekonomi, dan kuat segalanya ini lebih dicintai Allah ya daripada orang mukmin yang lemah. Baik itu lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah keuangannya, lemah lemah ekonominya dan sebagainya. Maka kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beragama Islam, orang yang meyakini bahwa Allah itu Esa, mari jadilah kita mukmin yang mempunyai karakter yang kuat ya. Biar apa? Kata Rasulullah, mukmin yang kuat ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berkarakter al-amin, yaitu memiliki integritas jujur dan dapat memegang amanah. Al-amin ini salah satu gelar yang diberikan oleh masyarakat Quraisy Mekah pada waktu itu kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dari umur anak-anak itu, dari masih anak-anak, masih kecil, memang sudah terkenal sebagai al-amin, yaitu orang-orang yang jujur. Nabi Muhammad terkenal jujur dan dapat dipercaya semua bentuk sikap dan perilakunya. Ya, ini kita diperintahkan salah satu prinsip-prinsip etos kerja adalah mempunyai karakter al-amin, memiliki integritas yang jujur dan dapat memegang amanah. Ya, sesuatu yang diamanahkan itu bisa kita pegang ya. Kepercayaan bisa kita pegang. Lanjut. Urgensi etos kerja. Yang pertama, menjaga kehormatan diri karena dengan bekerja keras hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Nah, jangan sampai kita hidup ini menyusahkan orang atau malah bisa menjadi
beban bagi orang lain ya. Jangan sampai seperti itu. Silahkan kalian berlomba-lomba untuk menjadi manusia unggul di muka bumi ini. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi ataupun keluarga. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah, karena wujud pengabdian adalah bentuk kerja keras. Yang keempat, perkuat karakter seseorang karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa jika menghadapi masalah. Ingat sekali lagi, tugas kita sebagai manusia hanya ya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Silakan bekerja semaksimal mungkin, biar hasil nanti Allah yang menentukan. Kalian belajar semaksimal mungkin, belajar segiat mungkin, belajar serajin mungkin, hasil Allah yang menentukan ya. Karena hasil itu tidak mengkhianati prosesnya ya. Jadi kalau kalian sekarang belajar sungguh-sungguh, insya Allah nanti hasilnya akan kalian raih di masa yang akan datang. Ya. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Nah, di sini ada studi kasus. Ya, silahkan. Tapi ini nanti akan kita bahas. Di sini ada materi pengayaan. Silahkan dicek saja di Google untuk materi pengayaan kalian, penambahan materi. Ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar pada Classroom PIBP di kelas kita masing-masing. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.